Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah yang diberikannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya dapat mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video pemaparan tugas akhir ini. Perkenalkan, nama saya Meida Pajarwati dengan NIM 111700581. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Pendapatan Usaha pada SIPI Samudra Jaya Karung. Kenapa saya mengambil judul ini? Pastinya dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Langsung saja ke bab 1. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi sekarang ini sudah sangat cepat dan maju. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka arus informasi harus disampaikan secara cepat dan akurat. Perkembangan teknologi yang begitu cepat juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang siap pakai dan handal, agar dapat lebih menyesuaikan diri. Namun, masih banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem manualisasi, sehingga dapat menghambat perkembangan perusahaan tersebut. SIPI Samudra Jaya Karung ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, yaitu distributor produk karung. Dalam perhitungan per bulannya, pengusaha masih keteteran untuk mengetahui dan menyetorkan pendapatan per bulannya kepada pemilik perusahaan. Sehingga permasalahan yang terjadi pada sistem pengelolaan pendapatan pada SIPI Samudra Jaya Karung ini yaitu pencatatan transaksinya yang masih manual. Salah satunya seperti penerimaan pesanan penjualannya masih dicatat dengan buku. Sehingga dengan permasalahan yang terjadi, maka saya selaku penulis tertarik untuk mengambil judul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Pendapatan Usaha pada SIPI Samudra Jaya Karung. Untuk yang selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk memahami sistem pengelolaan pendapatan usaha pada SIPI Samudra Jaya Karung. Yang kedua, yaitu ada membuat sebuah rancangan sistem pengelolaan pendapatan usaha. Lalu memperkenalkan sistem komputerisasi program berbasis desktop ini kepada SIPI Samudra Jaya Karung dengan harapan dapat diterapkan sistem baru yang semakin mempermudah pekerjaannya. Untuk tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk sebagai salah satu syarat kelulusan program diploma 3 program studi Sistem Informasi Akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika. Yang selanjutnya ada metode penelitian yang saya gunakan. Ada dua metode. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Di dalam metode pengumpulan data, saya menggunakan yang pertama yaitu ada observasi. Saya melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang saya amati. Kemudian saya mencatatnya sehingga saya juga mengetahui semua kegiatan transaksi yang terjadi pada SIPI Samudra Jaya Karung. Yang kedua, dengan wawancara. Untuk mendapatkan informasi yang secara lengkap, maka saya selaku penulis melakukan metode tanya jawab kepada Ibu Sulastri dan kepada Muhammad Ismail selaku pengelola SIPI Samudra Jaya Karung ini. Dan untuk yang terakhir ada studi pustaka. Saya selaku penulis juga melakukan studi ke perpustakaan dalam pengumpulan datanya, yaitu dengan mencari literatur yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Yang selanjutnya, metode pengembangan software. Yang pertama ada analisa kebutuhan software,
Penulis menganalisa user yang akan digunakan pada sistem pengelolaan pendapatan usaha ini. Yang pertama untuk bagian admin, dan yang kedua untuk bagian pimpinan. Dan selanjutnya ada desain, ada pembuatan kode program, pengujian, dan pendukung. Selanjutnya untuk ruang lingkup. Penulis membatasi ruang lingkup hanya pada penerimaan pesanan penjualan, pengiriman barang, penerimaan kas, jurnal, dan laporan pendapatan. Oke, untuk yang selanjutnya ada bab 2 mengenai landasan teori. Dalam bukunya Rizky Ahmad Fauzi yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, Eka Singh berpendapat bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab menyediakan informasi keuangan dan juga informasi yang didapat dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi. Dan untuk pendapatan usaha, menurut jurnal dari Bahtiar dan Nur Fadila, pendapatan usaha yaitu pendapatan yang diperoleh berkaitan dengan kegiatan usaha atau hasil usaha pokok atau utama dari perusahaan. Untuk peralatan pendukung, untuk metode perancangan programnya menggunakan metode waterfall. Selanjutnya untuk UML saya menggunakan use case diagram, activity diagram, dan deployment diagram. Di sini ada database, bahasa pemrograman, user interface, black box testing, dan spesifikasi hardware dan software. Untuk tinjauan perusahaan, yang pertama, CV Samudra Jaya Karung ini beralamat di Kampung Kalendroak, Desa Karangsari, Kota Bekasi, berdiri pada tahun 2012 oleh Bapak Samhari dan Ibu Sulastri. Awal mula berdirinya perusahaan ini yaitu pada waktu itu ada orang yang mencari karung bekas, dan kebetulan waktu itu ada beberapa karung di samping rumahnya. Karung itu adalah karung limbah dari PT. Kemudian berlanjut dengan negosiasi masalah harga. Akhirnya kedua belah pihak sama-sama cocok dengan harga yang ada. Dari situlah terjalin kerjasama ini. Dan perusahaan ini berkembang pesat pada tahun 2016. Untuk struktur organisasinya yaitu yang pertama, yang paling atas itu ada owner atau bisa disebut dengan pemilik, ada manajer yang mengelola perusahaan ini, ada admin, dan kemudian ada beberapa karyawan yang terbagi menjadi 3. Bagian penjualan, ada bagian pengiriman, dan karyawan lain sebagai di bagian produksi atau pengelolaan produk karung ini. Ada proses bisnis berjalan. Yang pertama yaitu ada pemesanan barang, penjualan barang, pengiriman barang, pembayaran, dan laporan. Yang pertama untuk pemesanan barang. Pemesanan barang yaitu tiap customer yang ingin membeli barang dapat melalui telepon seluler ke admin. Kemudian, admin mengecek data barang dengan melihat stok barang. Jika stok barang tidak ada, maka dicatat ke dokumen daftar permintaan stok barang. Namun, jika stok barang tersedia, admin akan membuatkan pesanan di sales order yang terdiri dari 3 rangkap. Rangkap pertama itu diberikan ke customer, rangkap kedua diberikan kepada bagian penjualan, sedangkan rangkap ketiga akan diarsipkan pada arsip sales order. Untuk penjualan karung kepada customer, bagian penjualan menerima sales order dari admin, sehingga CV Samudra Jaya Karung melakukan penjualan kepada customer. Karyawan bagian penjualan membuat faktur penjualan dengan rangkap 3, yang mana rangkap pertama itu diarsipkan, rangkap kedua diberikan kepada customer, rangkap ketiga diserahkan kepada pemilik. Kemudian, admin membuat surat jalan untuk diberikan kepada karyawan bagian pengiriman. Selanjutnya, untuk pengiriman karung. Pengiriman barang menerima surat jalan
untuk melakukan pengiriman barang kepada customer tersebut. Customer menerima barang dan faktur penjualan, serta mengecek kembali barang tersebut dengan mencocokkannya dengan sales order dan faktur penjualan yang diterima. Jika tidak sesuai barang yang dikirimkan, maka barang dan faktur penjualan tersebut dikembalikan kepada bagian pengiriman. Jika sesuai, maka customer menerima barang tersebut. Pembayarannya, customer melakukan pembayaran melalui transfer kepada bagian pengiriman. Lalu bagian pengiriman mencocokkan jumlah uang yang ditransfer dengan faktur penjualan. Apabila sesuai, bagian pengiriman membuat nota lunas dan diberikan kepada customer. Pembuatan laporan, bagian pengiriman memberikan bukti transfer kepada admin. Admin menerima bukti transfer tersebut. Kemudian admin membuat laporan penjualan untuk diserahkan kepada bagian pemilik. Permasalahan pokok yang terjadi pada CP Samudra Jaya Karung ini yaitu yang pertama, pencatatan data transaksi serta pembuatan jurnal per bulannya masih dilakukan secara manual, sehingga memungkinkan terjadi kesalahan dalam pencatatan dan keterlambatan dalam pencairan data. Yang terjadi kesalahan pada perhitungan jumlah pendapatan pada pembuatan laporan. Maka dari itu, saya selaku penulis memberikan solusi atau pemecahan masalah yang terjadi pada CP Samudra Jaya Karung ini. Yang pertama itu dibuatkan sebuah perancangan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi agar proses transaksi dan pembuatan jurnal per bulan ini lebih mudah dan data lebih akurat serta kinerja karyawan lebih efektif dan efisien. Untuk yang selanjutnya di sini ada IRD, di mana di sini adalah pengguna dapat membuat tagihan. Pengguna dapat melakukan sales order dan di sales order di sini memiliki detail sales order. Sales order mempunyai pelanggan. Detail sales order memiliki barang. Untuk yang selanjutnya, pengguna memiliki jurnal. Jurnal mempunyai detail jurnal. Detail jurnal memiliki akun. Sedangkan akun akan membuat jurnal sementara. Dan di sini pengguna membuat surat jalan. Selanjutnya untuk LRS di sini untuk kardinalitas relasinya yang pertama dari pengguna. Dari pengguna yaitu ketagihan one to one, dari pengguna ke sales order one to many, dari pengguna ke jurnal one to many, dari pengguna ke surat jalan one to one. Kemudian dari jurnal ke detail jurnal one to one, dari detail jurnal ke akun one to one, dari akun ke jurnal sementara juga one to one. Selanjutnya sales order ke pelanggan yaitu one to one. Kemudian dari barang ke detail sales order itu one to one, dan yang terakhir dari detail sales order yaitu ke sales order one to many. Penulis menyimpulkan dari tugas akhir ini yaitu yang pertama, masih adanya kesulitan dalam mencari data dengan cepat sehingga menghambat pembuatan laporan dan penyimpanan datanya masih banyak menggunakan kertas sehingga terjadi penumpukan arsip. Dan yang kedua, adanya sistem perusahaan dapat mempermudah dalam kegiatan administrasi dalam perusahaan sehingga data yang dihasilkan lebih efektif dan efisien. Selain itu, penulis menyarankan kepada pihak CP Samudra Jaya Karung untuk yang pertama dibutuhkannya sistem terkomputerisasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Dan yang kedua, dibutuhkannya personal yang dapat menjalankan sistem dan menguasai program demi kemajuan perusahaan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya yakin apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak Ibu sekalian yang telah menyaksikannya. Banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini,
Semoga dapat dimaklumi.